sorry ya, gue harus mengabalkan kabar buruk nih. Waduh. Kalau menurut gue kemarin pun jatuh itu belum bottom. Belum bottom. Jadi ini kabar buruk, sorry gue di sini mungkin teman-teman berharap gue membawa kabar baik. Nggak apa-apa. Kita membawa realita ya. Jadi alert nih. Iya, jadi alert. Kita udah dari akhir tahun 2025 bilang lu harus hold cash. Kita lebih dari 70% cash, hold cash. Terus apa yang dilakukan sekarang, kita belanja bertahap. Jadi kita belanja bertahap, tetap jangan pernah all in di satu saham. Saran gue, tidak boleh lu all in di satu saham. Kalau mau belanja bertahap. Sampai ada kejelasan nih dari si MSCI ini. Gimana permainan politiknya mereka lah buat bikin negara berkembang ini jadi budaknya mereka. Kita ikutin aja permainan mereka gimana. Tapi again, kita tidak pernah takut dengan namanya market karena tadi yang namanya crash itu create opportunity. Justru ini momen di mana orang-orang pada belanja murah. Dan gue udah lihat kok dari kemarin banyak investor Singapura, banyak investor dari Amerika, diem-diem dia belanja. Ya, kita tahulah permainannya. Ya. Boleh di-spill dikit nggak, Mas? Yang jadi lirikan mereka tuh apa tuh? Ada mungkin nggak mesti spesifik banget, tapi bisa digambarkan mungkin teman-teman nanti cari sendiri. Aduh, gimana ya? Jadi kalau lihat ada sempat di-mention di perjanjian dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia yang sempat dibatalkan sama Mahkamah Agungnya Amerika. Itu kalau baca footnote-nya, itu ada komoditas yang memang diincar sama Amerika Serikat. Dan nilainya naik terus, barangnya pun langka. Mereka nggak ada pilihan, mereka harus punya itu. Kenapa? Ingat, yang namanya AI itu butuh energi listrik. Oke, tapi investor AI juga nggak mau pakai energi yang kotor. Artinya, mereka harus pakai energi yang bersih. Energi yang bersih dapat dari mana? Dari matahari mungkin. EBT, mungkin dari air. Yang nggak bisa matahari ini nyala 24 jam. Masa abis itu mati lampu servernya? Bro, sorry ya hari ini mati lampu dulu nih soalnya matahari udah padam. Nggak mungkin dong. Artinya mereka harus bikin storage. So that's why they have to acquire it. Jadi pelan-pelan di belakang mereka pada belanja nih di Indonesia nih. Karena arahnya semua bakal serba AI. Dan AI butuh a lot of energy. Oke, jadi kalau bisa kita sarikan gitu ya, banyak juga company-company di luar atau mungkin emiten-emiten yang sahamnya beredar bisa jadi bidikan, salah satunya indikasi dari situ gitu ya. Tinggal apa company-nya ya dicari sendiri aja gitu ya. Kalau yang orang-orang yang tinggal di Jawa Barat, dia tahu yang gue omongin karena banyak sedikit clue kayak Amazon itu udah sadar gitu kan. Ya udahlah kalau kita memang disusah impor bahan baku itu dari Indonesia, akhirnya dia buka di sini. Jadi Amazon dia buka di sini, Google udah buka di sini. Salah satu perusahaan data terbesar dari Eropa buka server juga di sini gitu. Ini udah masif loh. Siap. Boleh teman-teman dicari tahu ya kalau memang masih cocok, mungkin berarti akhirnya sama nih dengan apa yang udah di spill dikit oleh Mas Benny. Oke, Mas Ben, kalau rupiah lah sedikit aja soal rupiah. Dengan pelemahan rupiah, valuasi saham kita nih ada ngaruhnya nggak atau benang merahnya di mana nih, dan ke ekonomi kita juga gimana, Mas Ben? Again ya, namanya juga kita investor, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Kita berusaha supaya kita ambil posisi supaya kita yang diuntungkan, gitu loh. Karena yang namanya pelemahan rupiah itu mau nggak mau jumlah orang Indonesia bertambah terus, begitu lahir terus, kawin terus, ujung-ujungnya makan tahu tempe terus, kedelainya kita impor, tepungnya kita impor. Nanti udah gede beli motor, bensinnya kita impor. Jadi semuanya akan arahnya ke sana. Jadi rupiah mau siapapun, mungkin presidennya atau kan di desa nggak pakai dolar, Mas. Tapi realitanya kita butuh orang Indonesia hobinya adalah konsumsi barang-barang impor itu gitu loh. So akan terus melemah. And that's okay kalau kita dalam posisi negara yang bisa ekspor terus. Ekspor kita bisa lebih tinggi dari impor. So yang dilakukan oleh negara atau pengusaha dalam konteks yang lebih kecil, ya kita harus sudah mulai punya orientasi ekspor dan kasih nilai tambah terhadap produk ekspor kita. Nah, buat teman-teman di sini artinya kamu bakal lihat, gue yakin pengusaha di bawah cerdas lah. Udah banyak yang ambil langkah lebih cepat nih. Betul. Mereka lakukan hilirisasi lebih awal. Ada yang hilirisasi dari tekstil, ada hilirisasi dari kain dibuat dari pohon pisang. Lu bayangin pohon pisang dari Filipina, dia impor, dirubah jadi kain, terus diekspor di India. Jadi gue kaget lihat orang India kan nggak boleh makan hewan ya. Mereka vegetarian. Sapi apalagi gitu ya. Jadi di sana itu ada tren pakai baju, kainnya itu dari tumbuhan yang diolah. Serat pisang, iya. Pas gue lihat buatan mana? Bali, bro. Ada yang dari Jawa Timur. Oh iya hebat. Okay, so ini korelasi. Nah yang kedua,
Ya, harus dilihat juga dari sudut pandang investor. Kalau pelemahannya juga terlalu drastis, ya dia kan investasi itu rubah mata uang originalnya. Dari dolar dia convert ke rupiah. Rupiahnya dia belanja saham Indonesia. Percuma saham Indonesia let's say naik 10%. Tapi nilai dolarnya minus 20%. Dia nggak untung juga, dia udah kalah secara kurs. So itu yang harus di-manage sama kita. Oke. Pelemahan itu bagus. Sekali lagi ya, pelemahan rupiah itu bagus. Asal apa? Terstruktur, terjaga. Metodologis. Ini yang sengaja dilakukan sama Vietnam juga. Karena nggak apa, kalau rupiah kita menguat, katakan $1 1.000 perak, mati eksportir kita. Selesai. Yang bahagia importir. Kita nggak mau negara kita jadi negara importir. Kita mau negara kita jadi eksportir. Yang penting adalah manageable, makanya manageable ya. Ya. Jadi pelemahan itu harus terstruktur dan memang harus melemah terus. Oke. Baik itu catatan begitu ya, ngelihat kondisi rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat. Mungkin kita udah di ujung-ujung nih Mas Ben, gak terasa ya. Kayaknya harusnya 1 jam, 2 jam kayak Mas Ben ya. Mas Ben kalau bisa ngasih saran lah atau mungkin dalam tanda kutip nasihat atau kata-kata yang diharapkan berdampak kepada teman-teman investor di luar, apa Mas Ben yang bisa Yang paling penting ekonomi kayak sekarang, lu jangan boros. Segera kurangin kalau lu punya cicilan-cicilan yang nggak jelas. Kenapa? Teman-teman akan lihat suku bunga makin lama makin mahal, makin naik. Wajib. Ujung-ujungnya apa? Orang yang nggak siap bakal gagal bayar. NPL perbankan harus tinggi. Lu harus bijak dengan pengeluaran lu. Nggak perlu istri baru setiap tahun. Handphone baru setiap tahun. Ganti motor terus nggak ada endingnya. No. Bijak dengan pengeluaran lu. Harus. Kenapa? At the end of the day, lu akan lihat lu bisa dapat barang-barang saham, maksud gue investasi yang lebih layak dengan yang harga diskon. Ini momennya nih buat teman-teman, harus sesegera mungkin kurangin lu punya cicilan, pinjol kayak apa kayak, kurangin, bayar sesegera mungkin. Lu bakal kaget kalau enggak lihat suku bunga KPR lu makin naik. Kalau bunga naik di Amerika Serikat, orang lebih happy nabung dolar. Bunga deposito naik, ngapain nabung di saham? Udah sama ada resiko. Nabung di Amerika Serikat, nabung deposito, nabung surat utang, udah fix. Mau besok ada kiamat pun dia bayar bunga itu kan ya. Jadi kita lagi ada kompetitor. Kompetitor kita kemungkinan besar bakal naikin terus suku bunga dia. So bukan cuma kita yang harus wajib takut sih. Semua orang bakal harus takut karena duit bakal berlomba-lomba. Larinya ke sana. Lari ke sana. Karena lumayan tinggi ya sekarang. Yang Indonesia aja rate-nya udah nggak gitu jauh tuh kalau secara. Yes. Artinya teman-teman harus siap-siap. Indonesia akan harus terpaksa naikin lagi suku bunga kredit di dalam negeri. Artinya apa? Ya kembali juga investor di Indonesia kan bisnis ya, bisnis realnya mereka harus ngutang ke bank. Betul. Harus bayar bunga ke bank. Bebannya jadi lebih tinggi, artinya profitnya bisa jadi minus. Investor yang aware akan hal ini bisa jadi check out. Mereka akan taruh ke yang lebih safe. Ya udah kalau gitu gua nabung juga, gitu loh. Nah ini kompetitor kita yang paling besar dan kemungkinan besar itu yang akan terjadi. Amerika Serikat akan naikin suku bunga dia.